Kali ini, gue bakal membawakan sebuah film tentang zombie-zombian yang berjudul Dog House. Walaupun judulnya Rumah Anjing, tapi film ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama anjing. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang asri, tiba-tiba harus berubah menjadi desa penuh zombie dan suasana pun menjadi mencekam. Tapi, film ini bukanlah film zombie biasa, karena yang terpapar dan berubah jadi zombie hanyalah para perempuan doang nih. Jadi gimana keseruan dari film ini? Langsung aja deh subscribe dulu. Jadi, di awal film kalian bakal dikenalin sama berbagai macam bentuk dan jenis lelaki yang bakal berperan sebagai tokoh utama di film ini. Yang pertama ada Vince, seorang lelaki yang digambarkan memiliki kehidupan yang sangat berantakan dan tidak terurus. Ya bisa dilihat lah karena dia nih jorok banget. Lalu ada Neil, buaya darat bermulut kotor yang kerap meniduri wanita-wanita berbeda setiap malamnya. Lalu ada juga si soft boy, si Graham, yang kayaknya lagi berantem nih sama pacarnya gitu kan. Ada Mikey juga yang kelihatannya nggak pernah akur sama istrinya. Juga ada Patrick yang hobi banget dengerin semacam terapi lewat suara di tripodnya. Tipe-tipe cowok melankolis sih kayaknya ya. Ada juga Matt si cowok aneh tapi pinter cuy. Dan film pun dimulai. Pertama-tama mereka pergi ke sebuah bar dulu nih buat minum-minum. Ada satu tokoh lagi yang nyusul. Si Bansky adalah tipe-tipe cowok yang penuh kesialan dan selalu telat. Kata teman-temannya nih ya, pernah tuh dia sekali nggak telat, yaitu waktu pernikahannya dia. Tapi malah pengantin wanitanya cuy yang nggak datang-datang alias kabur. Kasian banget ya si Bansky ini. Di bar mereka menyusun rencana mau kemana nih liburan mereka. Jadi mereka berencana mau pergi ke sebuah desa terpencil yang bernama Mudley, yaitu desa tempat tinggal neneknya Mikey. Kebetulan karena neneknya Mikey ini lagi liburan, jadi mereka mau pinjem nih rumah neneknya. Asik-asik mereka ngobrol, datanglah cewek cantik yang mengaku sebagai supir sewaan mereka. Nah, yang begini nih, udah pasti masuk listnya Neil buat digodain. Tapi, Ruth yang si Neil panggil dengan sebutan Candy ini bukan target yang mudah sih ya tentunya. Akhirnya mereka semua berangkat, ninggalin si Bansky yang emang gak pernah tepat waktu. Dan bener aja gitu kan, si Bansky lagi kesialan juga karena mobilnya mogok di tengah jalan. Di perjalanan, Candy pun basa-basi sama si Vince. Candy heran kenapa mereka semua malah berencana ke desa Mudley. Sedangkan yang Candy tahu, di sana tuh nggak ada apa-apaan cuy, dan merupakan sebuah jalan buntu. Sebuah desa dengan jumlah perempuan dan laki-lakinya tuh 4:1. Dikelilingi oleh hutan-hutan lebat. Wah, menang banyak ya cowok-cowok di sana. Tiba-tiba, perjalanan mereka pun harus terhambat karena jalan yang mereka lewati terhalang oleh dua bangkai domba yang seperti habis dicabik-cabik oleh sebuah makhluk gitu kan. Di tengah suasana yang mencekam, mereka malah digangguin sama telepon-telepon dari pasangan mereka gitu kan. Neil yang ngerasa keganggu banget akhirnya ngumpulin tuh semua handphone dikumpulin di dalam tasnya. Sampai akhirnya mereka pun tiba di desa Mudley ini. Awalnya sih mereka tidak menemukan keanehan gitu kan. Atau bahkan lebih tepatnya mereka tidak menemukan apa-apa sama sekali. Sepi banget cuy. Akhirnya mereka berpencar nih dan ninggalin Candy di dalam mobil. Mikey yang langsung pergi mengecek rumah neneknya, Matt yang kecantol karena penasaran sama toko antik, dan sisanya pada kebar buat minum-minum lagi. Mikey terlalu sibuk nih nyari tempat persembunyian kunci dari rumah neneknya. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau di sekelilingnya banyak potongan tubuh manusia. Ih, Neil yang lagi ke toilet dan lihat perempuan muntah darah di bilik sampingnya juga nggak peka banget. Dan main ditinggal aja gitu kan. Sampai akhirnya Mikey berhasil nemuin kunci rumah neneknya. Berikut juga nemuin jiplakan tangan yang berdarah-darah di dinding sebelahnya cuy. Sementara di bar si Patrick boleh mencium bau yang gak enak, tapi disanggalah sama teman-temannya yang lain. Yang padahal itu adalah bau mayat pemilik bar yang udah mulai membusuk. Mikey yang udah mulai sadar kalau ada yang gak beres nih di desa ini, langsung mengecek keadaan sekitar. Dan bener aja cuy, dia menemukan banyak cipratan darah di mana-mana. Dan akhirnya dia nemuin seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin lagi asyik nih makan bangkai anjing.
Sadar akan kehadiran Mikey, zombie ini langsung jadi agresif dan ngambil kapak. Sementara Patrick, Vince, Graham, Neil, dan Matt akhirnya menemukan seorang penduduk lokal. Namun karena pakaiannya yang lusuh, mereka mengira bahwa perempuan itu adalah seorang gembel. Lagi sibuk nyari receh, tiba-tiba perempuan ini diserang sama sesosok tentara cuy. Merasa tidak terima melihat seorang perempuan dipukuli sama tentara itu, mereka pun menyerang balik si tentara ini dan berusaha melindungi si wanita gembel ini. Tapi bukannya berterima kasih, wanita ini malah mengambil pisau dan secara agresif menyerang Neil hingga tangannya tertusuk cuy. Akhirnya mereka melihat wajah asli si wanita ini. Mereka pun kaget. Ih, serem banget ternyata mukanya cuy. Nah, karena mereka pada berisik nih ya, zombie-zombie akhirnya pada keluar menggerebek mereka. Tapi gila sih, bisa-bisanya para zombie ini bodinya aduhai banget nggak tuh? Mereka pun kabur kembali ke minibus yang membawa mereka ke desa ini. Niatnya sih mau kabur gitu kan. Tapi yang mereka temukan malah si Candy yang lagi kejang-kejang nih. Yang lagi berproses berubah menjadi zombie juga. Langsung deh akhirnya mereka tutup lagi mobil itu dan lari ke rumah neneknya Mikey. Singkat cerita mereka pun sampai di halaman belakang. Mereka malah menemukan tentara lain yang sedang sekarat. Dan mereka pun diperingatkan untuk tidak pergi ke hutan. Tapi naas nasib tentara ini belum sempat bertanya lebih lanjut, tentara ini keburu di headshot sama si zombie yang pakai baju pengantin ini cuy. Udah sampai di depan pintu pun masih ada aja nih cobaannya. Sampai akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah. Untung aja. Di dalam rumah mereka berdebat nih, kaget banget sih apa yang mereka alamin barusan. Plus mereka nyalahan Neil karena mereka ngumpulin HP di dalam tasnya dia. All the men are dead. Sampai akhirnya tentara yang mereka selamatin tadi ini bangun dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di desa Mudley ini. Kata si Sersan Garvin ini hanya wanita lah yang terinfeksi dan para cowok udah pada mati cuy dimakanin sama mereka. Akhirnya mereka bikin rencana nih, yaitu buat balik ke minibus yang tadi dan memancing si Candy buat keluar. Dan seperti yang bisa kalian tebak, yang dijadiin tumbal, ya si Neil gitu kan. Neil berhasil memancing Candy keluar, yang lain pun langsung gerak cepet masuk ke dalam mobil. Tapi emang udah nasibnya sial kali ya. Nggak taunya para zombie-zombie ini juga udah ada cuy di dalam mobil. Langsung pada cabut keluar lagi gitu kan. Dan kepencar nih mereka. Si Patrick pakai tertarikan segala lagi sama si zombie ini. Tapi akhirnya Patrick berhasil kabur cuy dan manjat ke papan iklan. Tapi karena si zombie ini bawa kapak gitu ya. Dan dia pun berhasil mengkapak kakinya si Patrick. Pun dimulai. Setelah ada kesempatan untuk kabur, Vince dan Matt melarikan diri ke toko mainan. Lalu Garvin, Mikey, dan Graham lari ke toko baju. Sedangkan nasib Neil yang paling sial cuy. Setelah kejar-kejaran sama si Candy, dia ketemu lagi sama zombie penunggang kuda. Abis deh tuh dipecutin si Neil cuy. Dan ketemu juga sama nenek-nenek zombie yang berhasil disingkirkan hanya dengan satu tendangan. Tapi ya tetap aja gitu kan sial. Matt pun menemukan hal-hal yang berguna di dalam toko mainan itu. Dia menjalankan mobil remote control dan ngasih walkie-talkie mainan ke teman-temannya. Jadi supaya mereka tetap bisa berkomunikasi satu sama lain nih. Sementara Neil kejebak sama mbak-mbak zombie yang sehat yang demen banget nyemiling jari. Udah dibujuk dengan segala rayuan mautnya gitu kan. Dan ternyata nggak mempan juga nih. Tetap aja gitu kan jarinya dipotong. Di sisi lain, Matt sedang berusaha membuat senjata seadanya. Mikey, Graham pun juga nggak mau ketinggalan, bikin ide cemerlang supaya bisa kabur. Mereka berusaha memancing para zombie-zombie ini dengan kepala buntung yang diikat ke mobil remote control. Si Vince malah balapan nih. Sementara Mikey berusaha membobol mobil yang ada di sekitar itu. Tapi ya tetap aja gitu kan gagal. Let's party. Pun uji coba senjata dia nih cukup keren sih walaupun dengan alat seadanya. Tapi bukan menyelamatkan mereka yang ada, malah bikin ledakan yang cukup hebat. Terpaksa Devin sama Matt pakai rencana B, yaitu lari.
Nah, si Graham masih nggak kehabisan ide nih. Mereka malah make daster dan berpura-pura jadi cewek supaya nggak ketahuan sama mbak-mbak zombie ini. Akhirnya, Patrick pun berhasil melarikan diri dari mbak-mbak zombie pengantin ini. Lalu nyusul teman-teman mereka ke dalam gereja. Dan si Neil juga akhirnya menggunakan kesempatan emasnya dengan baik untuk membunuh mbak-mbak zombie sehatnya ini. Tapi pas udah hampir berhasil kabur lewat atap, Neil malah terjatuh dan berurusan lagi sama mbak-mbak zombie yang mantep banget. Bukannya diserang, si Neil kayaknya malah dikeroyok dan diajak bercocok tanam cuy. Sampai pada akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Nah, di gereja ini mereka mengungkapkan suatu rahasia. Para tentara memang sengaja ingin melakukan eksperimen terhadap penduduk desa Mudley. Tapi eksperimennya gagal cuy. Dan mbak-mbak zombie ini malah berevolusi menjadi makin ganas, lincah, dan agresif. Walaupun mereka menemukan alat untuk mengendalikan para mbak-mbak zombie ini, tapi entah mengapa alat itu tidaklah berfungsi. Matt malah terlibat pertarungan dengan mbak-mbak zombie yang kuat hingga akhirnya ia terbunuh. Nah, ini nih kayaknya azab membunuh neneknya Mikey. Tidak disangka-sangka si Banksy baru datang nih ke desa ini. Aduh, kemana aja cuy? Setelah mengalahkan Mbah Zombie yang membunuh Matt, tanpa sengaja mereka menemukan sarangnya para zombie-zombie ini cuy di bawah gereja. Still got half a million. Ketika Vince, Neil, Graham, dan Mikey sudah hampir putus asa, tiba-tiba Banksy datang nih dengan santainya gitu kan. Vince pun memerintahkan Banksy untuk ngambil tangga agar mereka bisa turun dari atap. Mencari jalan keluar, mereka memutuskan untuk kembali ke mobilnya Banksy. Yang nggak taunya, dia bawa mobil yang kecil banget gitu kan. Otomatis mereka nggak akan muat. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba zombie tukang salon muncul dan membunuh Patrick secara sadis. Serta berikutnya giliran Banksy terbunuh juga coy. Datang paling akhir tapi matinya paling awal gitu kan. Neil, Mikey, serta Vince pun berhasil melarikan diri menggunakan minibus yang tadi mereka pakai. Eits, jangan senang dulu. Belum ending nih cuy. Di tengah perjalanan, walkie-talkie-nya Mikey berbunyi lagi. Enggak taunya si Graham masih hidup cuy. Dan Vince pun putar balik lagi buat nyelamatin temennya. Vince, Neil, dan Mikey yang tadinya udah pasrah banget gitu kan karena kalah jumlah sama zombie, ternyata bisa selamat berkat Graham yang ngebetulin alat pengendali si zombie-zombie ini. Tapi bukannya langsung cabut, si Neil malah main-main dulu gitu kan sampai akhirnya alat tersebut rusak cuy. Yang ngebuat mereka harus lari-larian lagi untuk menyelamatkan diri dari kejaran zombie-zombie ini. Selesai dan absurd. Sepanjang nonton film ini gue sendiri bukannya takut dan ngeri gitu ya, tapi malah ngakak cuy. Terhibur sepanjang film. Walaupun film zombie gitu ya udah biasa lah ya, tapi dengan ide yang terinfeksi cuma perempuan doang tuh membuat cerita film ini jadi sangat menarik dan tidak tertebak gitu kan. Ditambah lagi cowok-cowok ini tuh mempunyai kepribadian yang beraneka ragam. Nah, menurut kalian sendiri nih ya, gimana film ini cuy? Tulis di kolom komentar ya.